ada yang merasa dirugikan, silakan laporkan ke polisi, jangan keluar-keluar di sosial media. Kalau ada pemerasan, silakan lapor ke polisi, jangan keluar-keluar di sosial media. Ingat, jangan keluar-keluar di sosial media ya. Jangan pakai akun-akun yang katanya cyber, dipublikasiin kalau ada pemerasan, upload CCTV yang dapatnya juga dari si RG-nya itu, bukan dari hasil ngulik-ngulik. Silahkan lapor ke polisi, kenapa harus ke sosial media? Emang tuh kita harus berkoar-koar ya sebagai teman sejati. Gue bantu dia, gue masih deket sama dia. Enggak gitu. Dokter Oki sama Kaniki masih aman-aman aja, masih bebe aja. Nggak perlu bilang nggak perlu kayak satu circle tuh, hey gue saling membela, saling ini, saling ono. Nggak perlu main cantik, main diam gitu. Dan nggak usah mau digoreng-goreng deh sama pemberitaan, bilang dalangnya inilah, dalangnya itulah, apalah segala macam. Allah, namanya orang 4 miliar ataupun 5 miliar, 10 miliar seorang sama seorang Nikita Mirzani itu kecil ya. Omsetnya aja banyak banget. Dia tuh artis lama. Dia aja kalau dia endorse aja per hari miliaran. Ya kecil lah sama dia kalau misalnya 5 miliar atau 4 miliar. Dan gue mulai berduga-duga ya, gue ini kan agak-agak sedikit ngerti lah hal-hal yang seperti itu. Takutnya ini emang benar-benar penjebakan, takutnya karena ada sistem dalam namanya itu damai, sistem damai kan. Damai ini kan pakai duit nih. Takutnya nih Kani kita nih diduitin, tapi ternyata salah orang, si Kani kita ini nggak mau damai gitu, karena dia tahu dia tuh nggak salah gitu ya. Jadi ya udah dikuras aja sumber dayanya sampai habis, bila perlu dibiskinkan. Makanya hidup itu jangan penuh dusta, yang jujur aja. Kalau misalnya kita berjualan, jualan dengan jujur dari hati paling dalam, ya. Nggak habis-habis kalau kejar duniawi ini. Mungkin mau beli jet pribadi kali ya, sampai-sampean harus jual skincare yang sangat berbahaya, overclaim, bikin muka hancur. Mana ada orang kaya cepet-cepet, ya. Kalau nggak nipu ya korupsi. Skincare yang gue beli yang harganya aja 3 jutaan itu tuh lama banget loh untuk memutihkan kulit. Dan hampir semuanya rata-rata skincare ternama yang pernah gue beli itu gak memutihkan kulit, tapi lebih kayak mencerahkan ya. Ini dalam 3 hari bisa memutihkan kulit, coy. Yakin itu skincare gak overclaim gitu. Dan pihak kepolisian, kenapa pihak kepolisian ini nggak fokus kepada si skincare-nya ini gitu loh, malah fokus ke laporan-laporannya inilah, itulah, itu, nana. Ayo dong, ini kan udah membahayakan kulit wanita Indonesia. Ada yang banyak korban, ada yang jadi banyak korban juga akibat mafia skincare ini gitu. Lagian mana ada sih dalam 3 hari, 2 hari kulit tuh langsung putih kayak gini, nggak ada. Kalau misalnya itu skincare-nya itu mengandung merkuri yang mengerikan atau overclaim. Aduh ya ampun, astagfirullahaladzim. Kepala BPOM-nya kenapa nggak bersuara gitu? Menteri Kesehatan kemana nih jajaran-jajarannya kita gitu loh. Bapak Prabowo turun tangan dong Pak, ini udah kasusnya ini udah salah satu seluruh Indonesia itu udah tahu loh Pak gitu. Atau Mas Gibran deh, bingung gue harus ngadu ke siapa, ngadu ke Allah. Ini nggak bisa dibiarin gitu. Miras aja yang oplosan pada diiniin, pada dibakarin. Masa skincare yang udah jelas-jelas merusak kulit wanita, apalagi kulit wanita gitu kan, kulit ibu-ibu yang pada jadi korban, masa itu dibiarin aja sih? Lagian kalau misalnya skincare lu tuh nggak ada apa-apa, skincare lu tuh bener, skincare lu tuh nggak mengandung overclaim atau merkuri yang sangat tinggi gitu, lu nggak nge-transfer 4 miliar gitu loh. Jangan pelongo-pelongo, haho gitu. Dan jangan kemakan sama rekamannya, kan rekamannya nggak full. Rekamannya itu kan cuma setengah, dipotong-potong. Lu yang nyari, lu yang nelpon, lu pula lagi yang merasa korban. Gak cocok lu main drama di ini, Indosiar. Si bawang ini ya, kalau gue bilang lu tuh bukan manusia, ya. Beneran deh, gue nggak habis thinking sama lu. Lu itu menceritakan proses hidup lu, perjalanan lu sama suami lu kayak gimana. Tapi begitulah manusia, ketika manusia ini meninggi ke atas gitu ya, duitnya makin mengalir ya, hal apapun mereka akan ngelakuin. Contohnya para koruptor, baik-baik pada saat di kampanye gitu-gitu. Tapi ternyata pas udah kenal duit gitu ya, hal apapun dilakuin untuk mengkorupsi gitu. Gak jauh beda sama nih manusia gitu. Ya sama nih bawang. Gue nggak sebut nama, kalau dia merasa ya udah berarti lu bener dong menjual produk palsu alias produk nggak benar, skincare yang nggak benar,
ataupun barang-barang yang lo jual itu semuanya itu fake, overclaim, atau banyak jenis-jenis kandungan yang beracun di situ yang tidak diperbolehkan di muka ini. Lu itu kan ini ya, kerudungan gitu kan. Janganlah kita memakai kerudung itu hanya untuk sebagai cover kita. Ujung-ujungnya ketahuan juga kalau hati lo itu, otak lo itu gak seimbang. Ya, lagian siapa sih yang kenal lu? Gak ada yang kenal lu sebelum kejadian viral ini. Gua aja tahu lu tuh pas kejadian viral ini. Sebelum itu gak ada yang kenal lu. Dokter apa lu? Gue pengen tahu lu dokter apa. Menurut ceritanya aja, lu itu cuman ini apa sih namanya, facialin wajah, nge-facial wajah. Ya, lu tuh nggak tahu tentang lapisan-lapisan kulit muka ini kayak gimana, jenis-jenis kulit manusia ini kayak gimana. Lu ngerti nggak? Gua aja kalau datang ke dokter kecantikan, ke beauty clinic, dokter gue tuh nanya, jenis kulit kamu ini termasuk jenis kulit yang sensitif, kamu cocoknya pakai produk yang ini. Kalau pakai produk yang ini itu nggak bagus. Jangan kita jual, ini cocok untuk semua kulit, ini dalam 3 hari memutihkan, ini ono. Rada aneh memang si bawang ini ya. Ya, lu yang cari, lu yang minta ketemu, ya, terus itu lu yang lu yang mentransfer dengan kesadaran, kecuali kalau misalnya lu punya gangguan jiwa, ya masih dimaklumkan. Dan kalau emang ngerasa skincare lo tuh nggak ada apa-apa, ngerasa skincare lo tuh baik-baik aja nih ya, nggak overclaim, nggak too much mercury, ngapain lo takut? Nggak usah ditransfer, ya. Sekarang lo malah bilang pemerasan, lucu. Lu mendingan ini deh ikut casting di stand up comedy. Karena lu tuh emang lucu. Kalau gue bilang 5 digit aja lu kagak tahu. Dokter apaan lu? Pernah praktek di mana lu? Rumah sakit mana? Beauty klinik mana? Gue pengen tahu. Beauty klinik ternama ya. Lu tahu nggak lapisan-lapisan kulit manusia ini beda-beda. Gua aja kalau misalnya datang ke dokter kecantikan gitu ya yang ternama, dia tanya, kamu nggak cocok pakai produk ini, kulit kamu itu normal, kalau normal tuh cocoknya pakai ini, kalau sensitif pakainya pakai ini, kamu itu punya ini di sini. Lu ngerti nggak kayak gitu? Lu kalau jualan skincare lu mainnya gini aja, ini bagus guys, ini cocok untuk semua kulit, cuah. Itu juga suaminya nggak ngedidik ya. Suami istri sama aja kalau gue bilang. Harusnya suami itu mendidik istri gitu. Ini enggak. Suami sok melindungi, bukan melindungin. Ya, itu nggak melindungi namanya. Tapi memang si suaminya ini ketar-ketir juga kali kalau gue rasa. Tuh, ngeri kalau gue bilang. Sama-sama ngeri. Janganlah kita pakai kerudung kita ini hanya untuk mengcover supaya manusia ini percaya ke kita. Ujung-ujungnya ketahuan juga kan. Ketahuan apanya? Bagi yang tahu-tahu aja. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga dia, melambai jatuhnya. Sebusuk-busuknya bangkai yang disembunyiin, ujung-ujungnya kecium juga. Bau bangkai, itulah elu. Lapor. Bingung gue mau dilaporin apa sama dia. Gue netizen, gue berhak bersuara. Ya, semua aja lo laporin satu netizen Indonesia ini. Kalau misalnya semua satu netizen Indonesia ini dalam 2 minggu jadi tersangka, ngeri banget loh. Ngalahin ini Pak Presiden nangkapin ini tikus-tikus itu.